Yo guys, selamat datang di channel Shiro Anime. Di video pembahasan kali ini, Mimin akan membuat alur cerita dari anime Dead Alive season 1 sampai season 2. Untuk season 3 sampai season 4 bakalan Mimin buat di minggu depan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. 30 tahun yang lalu di kota Tengu ada sebuah distorsi ruang skala besar meluluhtahkan pusat wilayah Eurasia dan menyebabkan kematian lebih dari 150 juta jiwa. Itsuka Kotori yang sedang membangunkan kakaknya, Itsuka Shido yang lagi menikmati tidur manisnya, tapi sayangnya malah terganggu oleh adiknya sendiri. Setelahnya mereka sarapan pagi untuk pergi ke sekolah. Setelah di sekolah, Shido disapa sama murid paling jenius, yaitu Tobichi Origami. Ya, bisa dibilang juga sebagai pengutipnya Shido juga sih. Setelah itu terjadi sebuah distorsi ruang dan Shido yang mengingat adiknya, dia sangat khawatir dengan adiknya dan bergegas ke tempat adiknya. Setelah di perjalanan, Shido menemukan seorang gadis yang sangat cantik. Dari situ bisa disebut roh yang muncul ketika ada distorsi ruang. Setelah itu, gadis itu menodong senjatanya ke Shido karena gadis itu mengira Shido ingin membunuhnya. Lalu Origami muncul dengan seragam militernya yang menyerang roh. Shido yang melihat gadis tersebut sambil bergumam, padahal dia begitu kuat, tapi ekspresinya terlihatlah sangat rapuh. Lalu terjadi bentrokan senjata Origami dengan gadis roh tersebut. Lalu gadis itu tiba-tiba menghilang. Lalu ada suara yang muncul dan mengatakan, "Sudah lama, akhirnya kita ketemu." Shido menjawab, "Siapa kamu?" "Aku sangat bahagia, tapi tunggulah sebentar. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Aku tak akan melakukan kesalahan lagi." Ini adalah suara misterius yang setelah Shido pingsan. Lalu Shido terbangun dari pingsannya dan ada wanita yang lagi periksa Shido. Wanita itu ialah Reine Murasame. Lalu Shido antar ke ruang komando dan terkejutnya Shido melihat adiknya. Yah, komando itu adalah adiknya. Kotori menjelaskan tentang roh dan penyebab ia muncul. Kotori juga bilang bahwa yang datang menyerang garis roh itu adalah AST, ya anggap aja pasukan pembunuh roh. Dan Kotori bilang ada satu cara untuk menangani para roh tanpa membunuh mereka. Kotori juga membutuhkan kekuatan Shido. Jadi gini, Shido mempunyai sebuah kekuatan yang dimana ia mampu menyenggol kekuatan para roh dengan menciumnya. Singkat cerita, Shido yang sedang berlatih untuk menggoda para gadis, tiba-tiba terjadi distorsi ruang muncul kembali dan Ratatos mulai rencananya, yaitu mengajaknya bicara, mengajaknya kencan dan membuatnya jatuh cinta pada Shido. Dan Shido mencari keberadaan gadis roh dan Shido berhasil menemukannya. Dan Shido mencoba untuk mengajak ngobrol gadis itu. Setelah berhasil membujuk gadis itu, Shido menanyai siapa nama gadis itu. Tapi gadis itu tidak mempunyai nama dan meminta Shido untuk memberinya nama. Dan Shido memberikan nama Tohka. Jadi sepanjang cerita, Mimin bakal panggil di gadis roh itu menjadi Tohka. Saat lagi mau ngasih nama, ST tiba-tiba datang dan menyerang Tohka. Tapi walaupun lagi diserang, mereka malah ngobrol santai seolah tidak terjadi apa-apa. Shido mengajak Tohka kencan, namun tiba-tiba Origami datang dan menyerang Tohka. Lalu Tohka mengeluarkan sandal pon untuk menyerang Origami. Keesokan harinya, Tohka datang di depan Shido untuk melakukan kencan dan Shido menyuruh Tohka untuk mengganti bajunya. Shido dan Tohka memulai kencan mereka. Sebenarnya di sini Tohka sangat kusut. Di sisi lain, Origami yang sedang mengintai Shido dan Tohka, dan Origami mulai menembak Tohka, namun Shido melindungi Tohka. Dan Shido yang terkena tembakan melihat itu, Tohka menjadi sedih dan wujud rohnya kembali. Dan Tohka pun mengamuk dan menyerang Origami secara membabi buta. Di sisi lain, Shido yang terkena tembakan tiba-tiba saja lukanya langsung sembuh. Dan Shido pun langsung menemui Tohka dan Tohka memeluk Shido. Dan mereka pun ciuman karena hanya itulah salah satu caranya untuk menyegel roh. Dan Tohka pun menjadi tenang dan emosinya pun menjadi stabil. Singkat cerita, saat Shido sedang mulai pulang, Shido bertemu seorang gadis. Saat Shido mendekati gadis itu, dan gadis itu bilang, "Jangan sakiti aku lagi."
dan garis itu menghilang. Di sisi lain, saat Shido, Tohka, dan Origami sedang makan bersama, tiba-tiba muncul sebuah distorsi baru, yakni roh baru, dan roh itu adalah roh yang Shido temui di tempo hari. Lalu ASD mulai menyerang roh itu. Di sisi lain, Shido yang menemui gadis itu, dan gak sengaja Shido mengatakan, "Kenapa yang berbicara boneka itu, bukan gadis itu?" Dan boneka itu pun marah, namun Shido bisa mengatasinya dan mengajak gadis itu kencan di saat ada adegan yang terduga, dan Tohka tak sengaja melihat itu, dan semua itu menjadi sebuah kesalahpahaman. Tapi boneka itu malah memprovokasi Tohka dan membuat Tohka sedih saat Tohka mengambil boneka itu dari tangan gadis itu. Lalu gadis itu berteriak Zatskiel, yaitu semacam malaikat kekuatannya dia ya guys ya. Dan keluarlah sebuah monster yang mengerikan. Lalu gadis itu lari keluar, dan di luar sana terdapat anggota SD dan siap untuk memburu gadis itu. Catatan sedikit, garis roh itu bernama Yoshino dan boneka itu bernama Yoshinon. Jadi bonekanya itu seperti mempunyai kesadarannya sendiri. Setelah kejadian itu, Tohka menjadi sedih, tapi Reina menjelaskan semua. Lalu saat Shido sedang berjalan, tiba-tiba saja dia bertemu Yoshino, dan Yoshino sedang mencari Yoshinon yang hilang. Dan Kotori menemukan lokasi Yoshinon, yaitu Yoshinon berada di rumahnya Origami, dan Shido pergi ke apartemennya Origami. Dan Shido berhasil menemukan Yoshinon dan mengambilnya. Di sisi lain, Yoshino yang lagi dikejar ASD, dan Yoshino memanggil Zatskiel. Lalu Shido minta bantuan Tohka untuk menyelamatkan Yoshino. Dan dengan bantuan Tohka, Shido berhasil ke tempat Yoshino berada, dan Yoshino langsung mencium Shido, dan kekuatan roh Yoshino pun tersegel. Dengan begini, Shido sudah memiliki 2 harem cuy. Singkat cerita, beberapa siswa pindahan di SMA-nya Shido, dan gadis itu mengaku kalau dia adalah roh. Dan emang benar, roh itu bernama Tokisaki Kurumi, dan Kurumi meminta Shido untuk mengajak ke keliling sekolah. Setelah berkeliling sampai sore, keesokan harinya Kotori ingin menunjukkan sesuatu kepada Shido, yaitu sebuah rekaman video hari kemarin. Tepatnya saat Kurumi bertemu Mana, dan Mana di situ sudah jelas membunuh Kurumi. Namun kenapa Kurumi itu masih hidup? Karena kan yang dibunuh saat itu hanyalah cloningnya saja. Singkatnya, Kurumi itu ada banyak, bahkan tak terhitung jumlahnya. Kurumi memiliki kekuatan yang unik, yang mana ia pergi ke masa lalu maupun masa depan, dan dia bisa membaca pikiran orang lain. Itulah mengapa Kurumi mengenal Shido, walaupun Shido belum memperkenalkan dirinya. Maaf kalau ada salah, bisa kalian koreksi saja di kolom komentar nanti kalau Mimin ada salah. Kurumi memiliki malaikat itu dinamakan Zatskiel, bentuknya seperti jam, dan jam itu menggambarkan sebuah peluru yang berjumlahkan 12. Nanti dah Mimin buatin video khusus untuk buat Kurumi. Kita lanjut ke ceritanya saja dulu. Keesokan harinya, Shido mengajak Kurumi kencan, dan Origami Tohka juga mengajak Shido kencan di hari yang sama dan jam yang sama. Shido kencan sama Tohka dulu, baru Shido pura-pura ke toilet untuk berkencan sama Kurumi lagi, dan Shido juga beralasan pergi ke toilet untuk menemui Origami. Disinilah Shido melakukan kencan yang luar biasa hebat. Setelah itu Shido datang ke Kurumi, tapi Kurumi udah menghilang, dan Shido mencari Kurumi, dan Shido menemukan darah di mana-mana dan potongan kaki. Itu semua ulahnya Kurumi. Karena Kurumi kesal dengan manusia yang sedang menyiksa kucing, pikiran Kurumi itu simpel saja, kalau ada yang nyiksa ya tinggal dibunuh aja. Lalu Mana datang dan menyerang Kurumi, lalu Kurumi kembali dan Mana membunuh Kurumi lagi. Dengan semua itu, kondisi mental Shido tidak stabil, tapi karena Tohka, Shido bisa kembali seperti semula. Di sekolah, Kurumi mengaktifkan kekuatan malaikatnya, dan Shido berhasil menemukan Kurumi. Lalu Shido sedikit mengancam Kurumi. Shido akan lompat dari gedung, tapi Kurumi menyelamatkannya karena Kurumi masih butuh kekuatan Shido. Melihat keyakinan Shido, Kurumi sedikit mempercayai Shido, tapi Kurumi yang lain membunuh Kurumi yang ada di depan Shido. Dan Kurumi menggunakan Zatskiel. Lalu Mana menyerang Kurumi, namun Mana tidak bisa apa-apa. Lalu Kotori datang untuk membantu Shido. Ya, Kotori itu juga Serai atau roh. Berkat bantuan Kotori, Kurumi sedikit bisa diatasi, tapi Kotori malah kehilangan kendali dan mau membunuh Kurumi, tapi Shido menghalanginya. Kotori berhasil mendapat kesadarannya kembali. Setelah kejadian itu, Origami ceritakan tentang masa lalunya, kenapa ia bisa sangat membenci roh,
yakni dia melihat orang tuanya dibunuh oleh roh. Karena itulah dia sangat membenci para roh. Padahal dia sendiri yang membunuh orang tuanya karena kehilangan kendali. Nanti Mimin akan jelasin di season 3 nanti. Soalnya itu adalah di season 3. Kalau Mimin jelasin sekarang, jelas itu bakal menjadi spoiler di part 2 nanti. Tiba saatnya mulai kencan Shido dengan Kotori. Di sini Shido berkencan sama 3 orang, Tohka, Yoshino, dan Kotori. Saat menikmati kencan mereka, Origami datang untuk membunuh Kotori. Tapi Shido berhasil mencegah itu dan Shido juga berhasil menyegel kekuatan Kotori. Shido, Tohka, Origami pergi melakukan karya wisata diadakan di sekolahan Raizen. Dan saat Tohka membawa Shido pergi karena Tohka merasa sedang diawasi. Ya, mereka sedang diawasi oleh Ellen, yaitu anggota Deus Ex Machina atau disingkat DEM. Saat itu Shido melihat 2 roh yang lagi bertarung dan Shido menyuruh roh itu untuk berhenti. Roh itu bernama Yuzuru dan Kaguya. Mereka adalah roh kembar Yamai bersaudara dan dimulailah hal yang merepotkan bagi Shido, yakni Yuzuru dan Kaguya menyuruh Shido untuk memilih di antara mereka siapa yang terbaik. Ya, menurut Mimin yang terbaik dua-duanya sih. Di sisi lain Kaguya menemui Shido dan menyuruh Shido untuk memilih Yuzuru. Sebaliknya Yuzuru menemui Shido dan meminta untuk memilih Kaguya, mungkin karena mereka masih saling menyayangin. Dan Shido menceritakan kegelisahannya ke Tohka dan gak sengaja Yamai saudara mendengar pembicaraan mereka dan membuat mereka melanjutkan pertarungannya mereka. Di sisi lain Ellen menyerang Tohka dan Shido dan tiba-tiba saja Shido mengeluarkan sandal pon dan menggunakannya, lalu Shido dan Tohka melarikan diri. Tapi saat Ellen mau menyerang, dia malah terkena perangkap. Lalu Tohka dan Shido pergi ke tempat Yuzuru dan Kaguya. Dengan sekuat tenaga, Shido meyakinkan mereka berdua bahwa mereka bisa diselamatkan. Lalu Yamai bersaudara menggabung kekuatannya untuk menyerang kapal terbang DEM. Ya, sebenarnya saat itu Ratatos dan DEM sedang melakukan serang menyerang. Yuzuru dan Kagura mencium Shido secara bersamaan dan akhirnya kekuatan roh mereka tersegel juga. Kini terdapat roh baru, roh itu bernama Izoyoi Miku. Miku benci laki-laki dan Miku mencintai perempuan. Miku ini Yuri. Ratatos berencana membuat Shido menjadi perempuan untuk mendekati Miku dan mengubah namanya menjadi Shiori. Shido murid cewek adalah mode yang terbaik. Di sini Shiori mengobrol santai sama Miku dan Shiori bilang dia ingin menyelamatkan Miku, tapi Miku menolak dan Miku membuat sebuah pertandingan duel di antara SMA Raizen dengan SMA Raindozi. Singkat cerita, Shido berhasil memenangkan pertandingan itu, tapi Miku yang gak terima dirinya kalah mulai menggunakan kekuatan rohnya dan menggalikan semua orang, bahkan para roh yang udah disegel oleh Shido, tapi hanya Tohka yang tak terkena hipnotisnya. Di sini Shido dan Tohka sedang menghadapi para roh, sedangkan di luar gedung Origami yang melawan Wizard dari DEM, tapi untuk Origami dibantu oleh Mana. Lalu Ellen datang untuk menangkap Tohka dan Shido, tapi sayangnya Shido dilempar oleh Tohka dan Tohka pun ditangkap oleh Ellen. Saat ini kondisi kota benar-benar kacau karena kekuatannya Miku dan Shido bertemu Kurumi dan meminta bantuan Kurumi. Dan Kurumi mau bantu Shido dan Kurumi menyelip masuk ke kamar Miku dan Kurumi mengintip ke masa lalunya Miku. Lalu Shido meminta untuk membantunya membujuk Miku dengan bantuan Kurumi. Shido bisa mengobrol santai di dalam bayangan Kurumi, tapi sayangnya Shido gagal meyakinkan Miku. Shido dan Kurumi mundur, lalu pasukan robot dari DEM mulai menyerang Kurumi dan Shido. Dengan kekuatan Kurumi itu nggak ada apa-apanya, walaupun mereka sempat terpojok juga. Lalu Kurumi berniat untuk langsung menyusup ke dalam. Dan di sini Kurumi dibunuh Mana, tapi Kurumi bangkit lagi dan menyerahkan Shido pada Mana, sedangkan Kurumi bakal menghadapi pasukan DEM. Tapi sayangnya Mana malah dihalang oleh Wizard DEM. Dengan ini Shido pergi sendirian ke tempat Tohka. Dengan bantuan sandal pon, Shido menerobos masuk. Di sini Miku bantu Shido, walau sepanjang perjalanan mereka hanya berdebat. Dan akhirnya Shido berhasil ke tempat Tohka berada. Dan Shido bertemu Isaac Westcott. Dia adalah manajer DEM Industri. Tak lama Ellen menusuk Shido hingga mati. Ya, di sini Shido bisa beregenerasi lagi sih. Melihat itu Tohka merasa sangat sedih. Dan Tohka berubah menjadi Inverse Tohka. Lalu Ellen menyerang Tohka, tapi Tohka yang sekarang terlalu kuat. Dari yang biasanya saat Tohka menyerang Westcott,
Ellen mundur dan melindungi White Scott. Lalu Ellen dan White Scott berniat untuk mundur. Di sini Tokka tidak mengingat tentang dirinya sendiri dan mulai menyerang Shido. Tapi Miku melindungi Shido dan Miku pun menjadi sasarannya Inverse Tokka dan mulai menyerang Miku. Tapi Shido melindunginya. Di sini Miku sedikit mulai mempercayai Shido. Saat Inverse mau menyerang Shido, Yoshino dan roh lainnya datang untuk membantu Shido. Oh iya, di sini hipnotisnya Miku udah hilang. Jadi mereka udah mendapatkan kesadarannya mereka dengan bantuan yang lain. Shido berhasil menyegel kekuatan Tokka dan Tokka kembali seperti semula. Setelah semua apa yang terjadi, akhirnya dunia kembali damai untuk sesaat. Di sini Miku jadi sangat mencintai Shido dan memanggilnya dengan sebutan darling. Dan juga Miku mencium Shido dan kekuatan roh Miku pun tersegel. Dan di sini Miku mengadakan konser lagi, tapi tidak menggunakan kekuatannya, yakni menggunakan suara asli dan juga harus menghipnotis. Setelah selesai, Miku merasa bahagia karena respon orang-orang sangat menyukai suaranya itu. Di akhir scene, Shido dan roh lainnya sedang menjalankan kehidupan yang normal, yang mungkin inilah yang paling menghangatkan. Oke, Mimin mau ngasih tahu, jadi roh yang Shido selamatkan itu sebenarnya mereka itu awalnya hanyalah manusia. Namun karena Phantom yang mengasih sebuah kristal Spira kepada manusia, dan yang itu menyebabkan manusia mempunyai kekuatan roh. Tapi itu tidak berlaku untuk Tokka. Tokka itu adalah roh murni yang terlahir dari Takamiya Mio, Phantom atau Phantom. Misteri masih berlanjut dan akan terjawab di season 3 sampai season 4 yang akan Mimin buat, jadi tunggu aja untuk video selanjutnya.